memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita pada hari ini dapat menghadiri acara seminar sehari dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia tahun 2014 dengan tema aspirasi dari pemukiman kumuh atau Voices from Slums. Maksud dan tujuan seminar ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat akan makna lingkungan permukiman yang layak dengan mengangkat aspirasi dari permukiman kumuh serta pentingnya peran semua pihak tanpa terkecuali dalam mewujudkannya. Kedua, memberikan kesempatan kepada pakar, birokrat, pelaku pembangunan dan masyarakat untuk berbagi informasi, pengalaman serta pemikiran untuk mewujudkan pemukiman yang layak. Hadirin undangan dan peserta seminar yang berbahagia, indikator pemerintah pembangunan permukiman layak huni adalah pembangunan jangka menengah nasional, yaitu 100-0-100, di mana 100 pertama tercapainya akses layanan air minum, 0% untuk kondisi pemukiman kumuh, dan 100% tercapainya layanan sanitasi layak pada tahun 2019. Tantangan tersebut cukup berat mengingat capaian Jawa Timur saat ini layanan air minum masih 60,96% dari target MDGs 65,13%, kemudian sanitasi yang layak limbah 62,92% dari target 64,67%. Menghadapi tantangan ini diperlukan upaya strategis bersama dari seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan pemukiman layak huni yang berkelanjutan. Meski kita ketahui bahwa program-program pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah pro rakyat dan sudah terkait dengan penyediaan infrastruktur serta pengembangan lingkungan permukiman. Harapan kita semua adalah semoga visi pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, dapat segera terwujud melalui kemitraan yang inklusif, serta Indonesia dapat berperan lebih signifikan di bidang permukiman dalam skala regional global. Demikian prakata dari saya, dengan harapan semoga tujuan dan sasaran seminar mendapat respon positif dari para narasumber dan peserta seminar. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan ridho dan bimbingannya kepada kita semua untuk dapat melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta Indonesia. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Dr. Gentur Prihantono, SPMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nasir, mohon izin amanah jadi chairman. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa kumpul dalam Hari Habitat di gedung yang indah ini. Saya Edi Sujono yang kebetulan sekarang menjadi ketua jurusan di Teknik Lingkungan ITS, mendapat amanah untuk memandu acara buat Ibu Bapak semua yang berkenan rawuh pada acara aspirasi masyarakat dari permukiman kumuh. Saya persilahkan kepada Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari undangan itu tersirat kayaknya ada dua aspek ya. Yang aspek pertama adalah masalah Hari Habitat. Kita memang sedang dalam suasana memperingati Hari Habitat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menangani permukiman, khususnya permukiman kumuh. Gitu. Jadi saya kira ada dua materi besar di sini. Sehingga di sini saya menyusun outline yang bisa mencakup dua materi besar itu. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa lanjutkan dengan diskusi, karena kami juga butuh masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mengenai Hari Habitat. Jadi Hari Habitat ini sudah lama ya dicanangkan oleh PBB bahwa setiap hari Senin pertama di bulan Oktober itu harus diperingati sebagai Hari Habitat Dunia di seluruh negara. Tanggalnya jadi bisa berubah-ubah gitu ya. Tahun 2014 ini jatuh pada tanggal kemarin 6 Oktober. Tapi juga kita tidak terpaku-kaku bahwa kita harus memperingati tanggal 6 Oktobernya, enggak. Pokoknya intinya di bulan Oktober itulah kita bisa merenungkan gitu ya, bisa menyepakati kita ke depannya kita untuk
untuk menangani permukimannya lebih baik lagi seperti apa. Itu tujuan dari peringatan Hari Habitat itu. Kebetulan juga temanya kan berubah-ubah. Jadi setiap tahun PBB, UN mencanangkan tema Hari Habitat. Jadi sekarang tahun 2014 ini temanya adalah Voices from Slums. Jadi maksudnya inilah saatnya, tahun inilah kita harus mendengarkan aspirasi dari permukiman kumuh ya, dari para penduduknya. Kemudian kita bisa lebih memahami apa sih keinginan mereka gitu ya, apa sih yang harusnya kita semua lakukan. Maksudnya tidak hanya pemerintah ya Bapak Ibu sekalian, karena ini milik kita semua. Kebetulan kami dari Kementerian Pekerjaan Umum, jadi ya sesuai dengan tupoksi kami gitu ya. Tapi intinya kan kita semua bertanggung jawab gitu ya untuk masalah permukiman ini. Kemudian kalau kita bisa lihat perjalanan sejarahnya Hari Habitat dari tahun ke tahun, itu kelihatan memang kita kok lebih banyak mengadakannya di Jakarta ya. Di sini udah dari kita katakanlah tahun 2014, 2013, 2010 gitu ya. Sebenarnya intinya kita mau membuka ini ke semua kota yang siap ya, tidak hanya harus Jakarta sebenarnya. Maksudnya siap adalah pada peringatan itu kita sifatnya harus lengkap gitu, tidak hanya misalnya seminar, tidak hanya pameran gitu ya, tapi juga kita bisa menunjukkan suatu karya nyata gitu. Jadi apa sih yang sudah kita lakukan di kota itu, khususnya untuk menangani permukiman, lebih khusus lagi permukiman kumuh. Nah kebetulan memang kalau kita lihat permukiman kumuh masih terpusat ya di kota-kota metropolitan atau kota-kota besar. Namun hal ini saya kira cukup wajar karena memang ini keterkaitan juga dengan aspek lain ya, misalnya masalah urbanisasi, masalah penyediaan prasarana dan sarana dan sebagainya gitu. Tapi intinya peringatan ini bisa dilakukan di mana saja gitu. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian misalnya mengusulkan tahun depan di mana, di Gresik misalnya gitu ya, kita coba aja nanti kita bisa siapkan itu sama-sama gitu ya. Tapi tadi lengkap gitu kegiatannya. Seperti waktu di Surabaya kita lengkap sekali waktu itu. Bahkan waktu di Surabaya ada khasnya lagi, waktu itu Pak Profesor Silas bilang keterlibatan juga dari pihak Angkatan Laut ya Pak Silas waktu itu ya. Jadi saya kira ini suatu hal yang baik sekali bahwa stakeholder permukiman itu luas gitu ya, bahkan termasuk TNI pun ikut bisa terlibat di situ sebenarnya gitu. Tidak hanya pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi monggo kalau Bapak Ibu sekalian dari kotanya mau mengusulkan ke depan peringatan Hari Habitat, kita bisa siapkan sama-sama ya. Kemudian kalau kita lihat tahun ini ada yang istimewa tahun ini peringatan Hari Habitat kita, yaitu baru pada tahun inilah kita mempunyai kesempatan untuk beraudiensi dengan Bapak Presiden kita, masih Pak SBY ya, pada tanggal 3 Oktober, yang sebenarnya kita sudah coba dari awal gitu ya, untuk selalu Hari Habitat kita mencoba untuk bisa Bapak Presiden ikut turun gitu. Ya kesampaiannya baru tahun ini kita bisa sama-sama mendengarkan pendapat beliau, mendengarkan arahan beliau di istana langsung. Dan tentunya tadi saya katakan kita menghadap ini rame-rame. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tapi juga penggiat-penggiat permukiman gitu ya, pakar-pakar permukiman gitu ya, dari perguruan tinggi juga kita undang pada saat itu. Dan alhamdulillah kita bisa lakukan itu walaupun di penghujung masa pemerintahan beliau. Ke depan saya kira mudah-mudahan dengan presiden yang baru Pak Moderator, mungkin kita akan bisa juga nanti audiensi rutin gitu ya setiap tahun dalam rangka Hari Habitat ini, karena kita lihat kan Pak Prof Silas ya, komitmen beliau ya Pak di bidang masalah permukiman, mungkin presiden yang sekarang bisa lebih memahami kelihatannya gitu ya, karena dengan pengalaman beliau misalnya waktu di Solo tahun 2010 kita sudah sempat bermitra dengan beliau 2010. Waktu itu menjadi tuan rumah Asia Pasifik, konferensi ya AMJUD, Asia Pacific Ministerial Conference on Urban and Housing Development. Kebetulan waktu itu Pak Jokowi siap tahun 2010. Jadi kita mengundang 68 negara waktu itu mengadakan acara konferensi di Solo, dan termasuk mengunjungi lapangan yang memang sudah ditangani bersama-sama pusat, daerah dan sebagainya. Jadi beliau kelihatannya tadi tahun 2010 sudah kelihatan komit masalah perumahan dan permukiman. Dan bahkan pada tahun berikutnya kita juga sempat ada rapat AMJUD di Kenya, di pusatnya UN Habitat, ada di Nairobi.
Kita sempat juga bersama Pak Jokowi waktu itu, Pak Silas ikut ke Nairobi, dan beliau waktu itu juga kita berikan slot untuk memberikan pidato waktu itu di Nairobi tahun 2011 ya, waktu itu setelah dari Solo itu. Jadi mudah-mudahan komitmen Presiden akan lebih fokus juga untuk masalah permukiman, terutama masalah permukiman kumuh. Saya kira ini hal yang penting ya. Demikian tadi paparan dari Pak Adi, mudah-mudahan dari sisi kebijakan kita makin paham saja bagaimana hari habitat itu harus kita sikapi. Pak Silas, ini teman-teman menunggu bagaimana mungkin pendetilan dari kebijakan yang sudah ada selama ini. Kemudian mungkin Bapak punya sudut lain, karena jangan lupa Pak Silas, hari ini itu adalah Voice from the Slums. I hope you still remember that. Terima kasih, mari Pak Silas. Terima kasih. Luar sekalian, selamat pagi, selamat siang. Saya mengambil judul kumuh itu masalahnya siapa. Jadi yang pasti tidak ada orang kaya tinggal di kumuh. Atau dibalik, yang tinggal di kumuh pasti orang miskin. Asosiasi antara kumuh dan miskin ini yang sebenarnya jarang kita perhatikan. Kalau kita hanya menyelesaikan satu sisi yang nggak ada, itu tidak akan selesai. Bahkan barangkali kalau kita bisa mengatasi masalah kemiskinan, maka kumuh itu akan hilang sendiri. Karena tadi saya katakan ada orang yang tidak miskin itu tinggal di kumuh kan. Jadi kita tuh kadang-kadang melihat pada perspektif yang beda atau yang mungkin keliru. Istilah kumuh atau slum itu muncul sebenarnya pada abad ke-18 ketika revolusi industri. Itu terjadi goncangan di mana tiba-tiba di pertanian itu kehilangan orang karena juga diganti dengan mekanisasi. Kemudian di kota-kota muncul industri-industri. Yang lebih menarik lagi bahwa begitu cepat pertumbuhan industri itu, maka kekuasaan negara dan raja pada waktu itu juga hilang. Muncullah pengusaha-pengusaha yang kuat, dan pemerintah pada waktu itu khawatir sekali pada pengusaha karena income pemerintah itu datangnya dari pengusaha. Jadi kalau dikreasi pengusaha, nanti pemerintah nggak punya income. Jadi pemerintah juga takut. Bahkan undang-undang yang keluar pun tidak sampai berani memojokkan si pengusaha. Sebaliknya si pengusaha konsentrasinya dia itu adalah mencari laba yang sebesar-besarnya. Jadi apapun dia akan lakukan asal labanya besar. Yang jadi korban itu adalah para pekerja, dan mereka kemudian yang memunculkan daerah-daerah kena penghasilannya nggak seberapa begitu, tapi dia juga melakukan kekuasaan tidak ada dilindungi, maka muncullah kawasan-kawasan kumuh. Dan ini reaksinya itu seperti yang kita ketahui, muncul tulisannya si dua ya, Adam Smith dan si Karl Marx. Jadi Adam Smith bicara tentang modalnya tadi, si Karl Marx bicara tentang buruhnya. Jadi sebelum ada itu semua, kata kumuh itu tidak pernah. Celakanya dalam perkembangannya, definisi kumuh itu tidak pernah lebih baik. Terus saja menjadi buruk, ditambah kriminalitas, ditambah orang yang nggak bisa diatur. Ada satu pengalaman yang menarik itu ketika Napoleon III jadi raja di Prancis. Dan Paris itu luar biasa kota yang kumuh. Dan juga di Jerman. Oleh karena itu si Napoleon III mengangkat Bauhausmann. Apa yang dia lakukan? Kota Paris dipotong oleh seperti potong kue, kota-kota, dan kemudian jalan besarnya itu dipusatkan. Kenapa? Tentaranya itu sedikit, supaya dengan tentara sedikit bisa mengawasi yang banyak, maka dibuat dalam radial itu. Jadi kalau ada kerusuhan cepat bisa diatasi. Tapi dengan jalan itu juga lama-lama kumuh itu hilang. Jadi bisa juga kumuh dihilangkan dengan kekerasan. Ini menjelaskan pada kita bahwa banyak cara yang bisa dilakukan, tapi juga kita harus sadar kalau penyebabnya itu tidak dihilangkan, akan tetap ada. Satu sisi lagi yang biasanya keliru tentang kumuh adalah bahwa
jadi selesai, nggak berubah. Karena kumuh itu ada kaitannya dengan kemiskinan, maka kalau kemiskinan itu bisa berubah, berarti kumuh itu bisa berubah juga. Sehingga kumuh, kawasan kumuh dilihat sebagai sebuah produk, itu biasanya lalu menjebak kita yang tidak bisa menyelesaikan. Kumuh itu sebenarnya ada suatu proses di mana sebenarnya orang itu tidak mau kumuh, nggak ada orang yang bercita-cita. Nah, mungkin melalui proses inilah kita mencari intervensi apa yang paling efektif untuk bisa mengatasi masalah itu tadi. Jadi tidak boleh dia dilihat sebagai produk. Ini pada tahun 85 pernah ada suatu peristiwa menarik. Waktu itu SK mengadakan survei. Dia beritahu di daerah Asia Pasifik itu bagaimana kondisi gunung, dan dia minta data. Entah siapa yang salah, mungkin di tempatnya Mahdi. Kampung itu diterjemahkan sebagai slum. Akhirnya data kampung masuk ke SK. Ketika bukunya terbit, Jakarta itu 54% kumuh. Presiden ngamuk, kepala PU-nya ngamuk. Jadi itu ada kesalahan di dalam menerjemahkan. Kampung tidak sama. Kampung itu sudah ada, bahkan sebelum kota ada, banyak kota-kota yang tua itu dimulai dari kampung. Dan kampung itu sebenarnya berkembang. Tapi tiba-tiba ada kota, ada aturan baru, kampung didiskreditkan menjadi istilah informal. Jadi mana bisa informal itu muncul, padahal dia lebih dulu dari yang formal. Jadi sebelum ada informal sudah ada. Saya ingin meluruskan kampung. Dan kemudian pengalaman Surabaya juga, sama waktu itu kita ke Jakarta ya, menginisiasi perbaikan kampung yang sebenarnya Belanda sudah mencoba juga. Kalau dulu Surabaya dan Semarang yang Belanda tahun 2004, tapi tahun 68-69 itu Surabaya dan Jakarta. Nah, kisah perjalanan juga benar sama. Di waktu zaman Belanda perbaikan kampung, Semarang hanya sekali, terus nggak bisa terus. Surabaya juga sekali, tapi kemudian dengan partisipasi. Jadi partisipasi perbaikan kampung itu sudah ada 60 tahun. Nah, dalam perjalanannya tentu pengalaman waktu kita bareng dengan Jakarta, maka Jakarta juga mantap gitu ya. Tapi Jakarta kampungnya yang kumuh sudah hampir habis, karena sudah nggak ada kampungnya. Di Surabaya kampungnya masih ada dan terus diperbaiki. Mungkin belum kembali, nanti bisa cerita lebih banyak. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa kampung itu bukan Islam, tetapi dia punya ciri Islam. Terima kasih Pak Silas. Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah di sebelah kiri saya Ibu Wali Kota Surabaya ada bersama kita untuk menambah kemumetan, tambah mumet. Kepada Ibu ini mudah-mudahan persoalannya menjadi tambah ringan. Jadi Bu Risma, kami laporkan hari ini kita membicarakan voice from the slum. Jadi bagaimana aspirasi masyarakat dari permukiman kumuh untuk mencapai target dari Sustainable Development Goals untuk universal access to water and sanitation yang 0% itu Ibu. Sedikit Pak Silas terkait dengan presentasi Bapak. Tadi Pak Hadi itu Pak Direktur Ibu di sebelah kiri Ibu. Pak Hadi tadi menyampaikan kawasan strategis ya Pak ya. Dan kebetulan tadi bantu Bu Risma mengenai keanekaragaman hayati Kota Surabaya. Saya itu ternyata baru tahu setelah berkumpul dengan teman-teman sesama peneliti itu, ternyata di kawasan Marinir itu ternyata keanekaragaman hayatinya itu yang terbanyak, yang terbagus. Ada saja kayak gitu people, karena pencemaran itu kan ujung-ujungnya ke air dan itu di pantai. Tetapi yang mau saya coba sampaikan ke Pak Hadi, Pak Silas dan Pak teman sekalian, bahwa kalau dunia itu tidak bicara. Jadi mengapa kok itu tempatnya Marinir ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya kan Marinir itu dalam tanda petik saya pikir juga nggak cawe-cawe mengenai keanekaragaman hayati. Cuma kan orang takut waktu itu. Nah, sehingga itu yang namanya blok, yang namanya mangrove luar biasa. Nah ini apakah mungkin bisa masuk dalam sisi kebijakan? Karena Pak Hadi, kami ini menggunakan Permen LH Pak Hadi. Jadi Permen LH 29/2009 yang kami pakai mengenai keanekaragaman hayati.
Maksudnya begini, di sisi lain kita ini bicara kawasan kumuh, tetapi kok sudah bicara ngomong keanekaragaman hayati gitu loh. Kayak dua hal yang dipertentangkan, kumuh itu ini kere, bodoh gitu kan. Tapi kok kita ngomongkan luar biasa, saya pikir kayak pemerintah ini emang aku kutu. Tapi mudah-mudahan nanti Ibu bisa menjabarkan dengan lebih baik bahwa Surabaya mungkin seperti tadi kata Pak Adi, siapa tahu 2016 Hari Habitat itu kita boleh aja ke Surabaya terus, apakah nanti itu seperti itu bagaimana. Dan Prof. Silas, ini ada kawan-kawan mudah-mudahan dari kota Probolinggo, dari Jombang, Blitar, atau Gresik. Ini saya, ITS ini tidak banyak ngomong, mudah-mudahan lebih banyak bekerja. Itu kami memberikan dengan dibantu Pak Helmi dan kawan-kawan ini, itu perpipaan untuk masyarakat, Pak. Kalau perpipaan dikelola oleh BUMD atau PTA perusahaan daerah, itu mungkin oke. Ternyata selama kita mengelola itu berdasarkan partisipasi yang baik dan yang menarik itu pakai pompa. Si Amrik ini memang tidak ada orang Amerika. Itu saya dibunuh-bunuh, Pak. Bagaimana mungkin Edi? Kita tuh air minum pakai pompa saja enggak. Kenapa kamu mengusulkan air limbah di kawasan datar pakai pompa? Tapi Pak Ustadz yang dari Probolinggo itu tidak terima, Pak. Jadi mesti belajar Amerika itu. Jadi Pak Edi, kita perhatikan mudah-mudahan walaupun menggunakan pemberdayaan pakai suar, Pak. Suar itu pipa, Pak. Grey water sama black water dimasukkan ke pipa dan dikelola oleh warga gitu. Kita buktikan bahwa mungkin tadi yang kata Pak Edi pakai CSR yang sampai 30% atau apa gitu, nggak usah pakai loop, mungkin sebenarnya kita bisa. Nah, coba kita lihat bagaimana sekarang Bu Risma menyampaikan apa yang ada dalam kemungutan yang mungkin sudah ada dan itu dibuat nggak mumet. Mudah-mudahan gitu, jangan ngomong kayak takut kita nanti mumet kalau di sini. Bu Risma, saya silakan untuk kalian tentang mendapat pencerahan yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak mumet betul. Pagi ngomong lingkungan, siang ngomong teknologi informasi, tadi ngomong mesin, terus kesini ngomong mudah-mudahan nggak mumet saya juga. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sehari ini memang luar biasa. Biasanya sehari itu saya kalau ke masyarakat nggak apa-apa, biasanya ngomongnya sama. Tapi kalau ke Bapak Ibu sekalian kan saya tidak boleh sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur. Katanya ada 2 direktur di sini. Ya, mohon maaf Pak. Saya belum sempat nyambut Bapak Ibu juga. Dan ini banyak senior saya. Ada Prof. Silas ini dosen saya. Dulu kalau mau nyari ilmunya itu saya harus bikin marah dulu. Kalau nggak marah itu nggak keluar ilmunya, Pak. Jadi saya harus bikin marah dulu baru keluar ilmunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sekali lagi bukan ingin pamer, karena di sini juga ada rekan-rekan saya satu angkatan di arsitek, Pak. Bukan, tapi saya hanya ingin menyampaikan saya hampir setiap tahun ini bukan bicara di universitas di Jepang. Ini sekarang yang minta Nagoya tahun kemarin untuk Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian tahun ini yang minta Nagoya sama Universitas Kitakyushu di Jepang. Tapi tahun ini saya sudah bicara di luar, saya ada bicara di London, saya ada bicara di sebelum di Argentina itu lupa saya hampir tiap bulan pergi keluar. Rada lumayan, tapi Bapak nggak usah bingung Bu Risma terus nyambut kayaknya piye. Saya bisa disposisi surat dari manapun tempat saya berada. Jadi saya sudah pakai elektronik surat, Pak. Jadi seluruh surat penjenengan kalau ngadakan saya bisa disposisi dari sana. Semua saya juga bisa mantau seluruh Surabaya lewat internet, Pak. Kalau di sini ada wifi-nya dia bisa tunjukkan. Saya bisa mantau Surabaya lewat iPad saya. Jadi termasuk kebakaran karena kameranya bisa diputar, Pak. Jadi kalau kameranya saya putar, saya bisa lihat gedung yang terbakar. Saat BRI Tower kebakar itu saya posisi jadi pembicara di depan. Anak-anak di situ bingung, saya sudah tahu ada apa gitu. Terus saya panggil ada apa.
BRI Tongo terbakar. Saya langsung lihat iPad saya buka. Terus saya telepon kepala dinas PMT saya, kamu setelah selesai 7 menit ya? Enggak Bu, kami 4 menit. Mobilmu keluar 7 menit. Iya Bu, kami nunggu dulu, kami tidak berani ninggal. Oke. Saya bilang saya bisa ngitung 7 menit gitu. Dia memadamkan api. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi saya bukan niat apapun, tapi insya Allah kemarin saya kirim surat ke Juan Carlos, satu meminta tuan rumah UN Habitat 2016, tapi saya rasanya sulit. Tapi yang jelas saat saya bicara dengan Argentina, di Argentina dengan Prof. Silas, itu saya nyampaikan saat itu sudah di Nairobi diputuskan, tapi saya bisa patahkan itu 2015 ada di Surabaya Pak. Jadi 2015 nanti itu sebenarnya sudah diputuskan itu di Nairobi. Tapi kemudian setelah saya presentasi dari UN Habitat datang ke saya, kemudian oke, rasanya kamu bisa jadi tuan rumah, tapi 2015. Kalau 2016 gimana? Nanti saya bicarakan dulu, gitu. Tapi kemarin saya tidak berani berangkat Pak, dan Pak Menteri itu kalau nggak ada izinnya takut saya Pak. Sekarang ini saya tidak bisa diberhentikan karena saya pergi ke luar negeri tanpa izin. Ya, bukan karena takut diberhentikan, tapi memang takut Pak, takut kalau masuk sana itu nggak lengkap itu. Saya tuh pergi ke sana kemarin di Washington terakhir itu Pak, itu sampai saking takutnya masuk Amerika, sampai konjen Amerika sini memberikan surat khusus untuk saya. Itu kami dari bangsa Amerika terima kasih atas kunjungan gitu Pak. Takut saya, lancar saya Pak, saya tidak diperiksa sama sekali masuk imigrasi. Saya ingin menyampaikan Bapak sekalian karena apa yang kita lakukan. Saya memang tidak melakukan pendekatan dengan proyek. Kalau saya lakukan pendekatan dengan proyek Pak, kami uang berapa akan masuk ke situ, dan kami tidak punya uang. Jangan dikira Surabaya uangnya banyak, masalahnya juga banyak gitu. Masalahnya juga banyak. Di Surabaya ini sekolah gratis, kesehatan gratis, siapapun itu, siapapun boleh minta. Kalau saya tidak mampu bayar, operasi bayar 200 juta kita bayar Pak. Setiap hari orang miskin, lansia miskin, orangnya anak yatim, orang cacat kita kasih makan setiap hari. Kemudian 24 jam ambulans, dan yang satu ini jangan minta cepat-cepat dilayani ini, yaitu mobil jenazah 24 jam gratis. Ya. Jadi Bapak sekalian yang kita lakukan adalah yang pertama memang kami mengembangkan program KIP dulu. Jadi KIP dulu kita kampung-kampung itu kita rehab, kita infrastrukturnya kita perbaiki. Nah kemudian yang sekarang saya galakkan itu penerangan jalan umum. Kenapa penerangan jalan umum? Karena di situ jalan itu juga tempat untuk mereka berkumpul. Kalau rumahnya sempit-sempit gitu ya, dia keluar di luar lah, di jalan itulah mereka berkumpul. Nah akhirnya kita perbaiki rumah-rumah, kampung-kampung itu kita perbaiki infrastruktur jalan. Nah sekarang yang saya kembangkan Bapak Ibu sekalian, ini sekarang saya nggak tahu dia punya foto nggak. Saya membuat saluran di tengah itu untuk menampung air limbahnya mereka. Jadi sebelum masuk ke sungai maka kita olah dulu di tengah, termasuk pedestrian kami. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pedestrian ini, itu yang masuk ke pedestrian, itu yang sudah kita treatment. Jadi di perempatan itu kami bangun treatment untuk supaya air yang masuk ke saluran kota itu sudah bersih. Kenapa demikian Pak? Fungsinya ada dua. Kami punya, jadi termasuk di balai kota sekarang saya bangun tandon besar itu untuk mempreserve air. Jadi kalau ada kebakaran kita bisa gunakan itu. Kemudian kalau untuk kemarau gini, Bapak Ibu lihat tidak ada yang kering tanaman di Surabaya. Bapak Pak Direktur boleh bandingkan bersama Jakarta. Kemarin saya ke Jakarta kering semua Pak, saya itu investasinya berapa juta itu. Saya dulu kalau saya habis kepala dinas pendidikan langsung leren gitu Pak. Langsung berhenti tuh kepala dinas betul Pak. Itu
Di Surabaya itu nggak ada tanaman mahal. Hanya pinter-pinternya saya, karena saya arsitek, saya tahu paduan warna itu seolah cantik. Padahal itu tanaman murah semua. Kalau di Jakarta itu tanamannya mahal-mahal, Pak. Saya tahu itu. Saya tahu karena saya ini mantan kepala dinas khususnya pertamanan. Jadi ini tolong yang kampung-kampung. Jadi di kampung-kampung itu sengaja kita perbaiki. Nah kemudian kita ajak mereka bagaimana mereka mengolah sampah. Semakin lama semakin besar kampungnya seperti itu, semakin besar dan semakin banyak. Kemudian kelas berikutnya adalah bagaimana mengolah air limbah. Dampaknya apa Bapak sekalian? Dampaknya yang sampah yang masuk ke TPA itu turun tiap tahun. Saya bisa tunjukkan datanya. Ini tidak bohong, Pak, karena TPA kita sekarang sudah dikelola oleh investor. Ada yang 20, ada yang 5, itu tergantung kelompoknya. Ini bukan koperasi, tapi belum, karena nanti stagingnya itu belum koperasi, tapi stagingnya itu nanti ini dulu, baru nanti stagingnya ke koperasi berikutnya, begitu. Saya kira begitu. Saya cerita online. Bagaimana kita bisa bersinergi untuk sama-sama mensosialisasikan program-program cerdas terhadap lingkungan yang saya yakin ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini permasalahan-permasalahan. Kenapa sering terjadi telepon baik di Surabaya maupun El Sinta maupun mana-mana kalau ada listrik mati itu pasti terjadi dampak yang cukup besar juga bagi Gresik. Nah, ini mungkin ada solusi dari Bapak bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah ini, dan Bupati kita juga sudah sangat kooperatif, sangat membantu, sangat mendukung program-program untuk sanitasi dan air bersih di sini. Monggo Pak Sila. Saya kira dari 3 penanya ini sebagian besar itu kan menanyakan mengenai yang pertama lingkungannya yang menjadi lebih baik. Itu sudah menjadi pengalaman kita semua, ya. Soal PDAM dari Gresik itu yang saya kira masalah itu masalah teknis semua. Jadi mestinya kalau ada kerjasama dengan ITS, program ini mahasiswa itu membuat genset yang tidak bergetar dan tidak bersuara itu teknis sekali, nggak ada masalah apa. Dan bulan depan kalau yang di Surabaya nanti kita akan beli salah satu kampung, kita masuk di kampung, cerita, terus langsung ada apa. Dan saya kira cara belajar seperti itu jauh lebih efektif daripada pakai slide di hotel atau di yang cocok untuk kita. Saya kira itu dari saya. Masukan dan juga kesempatan buat kami Pak dari radio ya Pak. Terima kasih Pak, karena juga salah satu cara kami adalah sosialisasi ya Pak ya. Jadi itu juga untuk suatu kerjasama apabila kami juga bisa dengan Bapak dari radio ini Pak. Kami biasanya di Jakarta juga udah pakai TV, radio dan sebagainya Pak. Karena bagaimanapun juga yang paling penting adalah memberi kesadaran juga kepada masyarakat Pak. Jadi katakanlah ini beruntung ya katakanlah di sini cukup baik ya kesadaran masyarakat. Tapi kalau kita lihat di daerah lain yang tidak jauh dari Jakarta aja Pak, di Banten misalnya Pak, itu masalah pola hidup itu Pak. Jadi masih buang hajat sembarangannya, mohon maaf itu Pak, masih di kebun, di kali dan sebagainya. Jadi media elektronik, media massa menjadi penting Pak untuk sosialisasi. Jadi nah menurut saya sudah nggak tahu berapa kali nawarkan juga. Itu sekarang saya buat semacam waduk. Sekarang sih masih sekitar 20 hektaran. Saya bikin sendiri Pak, itu saya suruh ngeruk. Jadi awalnya saya untuk nangkap air yang dari Teluk Lamung itu, Kali Lamung itu saya tangkap di situ. Mungkin ada di kamu fotonya ya.